from asking, are you born yet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep dasar skripsi dan jenis-jenis penelitian. Berikut adalah penjelasannya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian skripsi yang akan dijelaskan oleh Saudari Kholidah Ismi dengan NIM 033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memulai pembahasan pertama, yakni pengertian dari skripsi. Adapun pengertian dari skripsi, menurut Jarwanto, skripsi merupakan sebuah karya ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa program sarjana dari hasil-hasil penelitiannya atas dasar analisis data primer dan atau analisis data sekunder. Sedangkan menurut KBBI, skripsi merupakan karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademinya. Jadi, skripsi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian mahasiswa sarjana strata 1 atau S1 yang membahas hasil penelitiannya sesuai dengan kaidah penulisan dan aturan dari skripsi. Terima kasih, sekian penjelasan dari pengertian skripsi dari saya. Terima kasih perhatiannya. Baik, yang selanjutnya ada fisik skripsi yang akan dijelaskan oleh Saudari Melinda Dwi Putri dengan NIM 044. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang fisik skripsi. Apa saja bagian-bagian yang ada di dalam fisik skripsi? Yaitu yang pertama ada isi bagian awal skripsi, isi bagian inti skripsi, dan juga isi bagian akhir skripsi. Nah, isi bagian awal skripsi itu terdiri dari sampul luar, sampul dalam, persetujuan pembimbing, persetujuan tim penguji, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan juga daftar gambar, beserta daftar lampiran dan juga daftar lainnya. Yang kedua itu ada isi bagian inti skripsi, yaitu ada pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan juga penutup. Yang terakhir itu ada berupa daftar pustaka dan juga lampiran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dinda Melisa Yolanda, NIM 01. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu karakteristik skripsi. Karakteristik skripsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, skripsi merupakan karya ilmiah yang pada saat pengerjaannya diperlukan teknik atau metode penelitian. Yang kedua, laporan tertulis dari hasil penelitian mahasiswa yang didapatkan dari salah satu aspek kehidupan masyarakat atau makhluk hidup. Yang ketiga, hasil penelitian yang dikaji itu harus sesuai dengan fenomena yang ada di masyarakat dan juga harus relevan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat, karya ilmiah ini ditujukan untuk eksplorasi dan sebagai pemecahan masalah. Yang kelima, skripsi ini ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga berdasarkan dengan hasil penelitian di lapangan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian yang akan dijelaskan oleh Latifah Asmaulasari dengan NIM 036. Jenis-jenis penelitian. Secara garis besar, penelitian digolongkan menjadi 3 macam, yaitu penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian mixed method. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistik sehingga dapat dilakukan perhitungan dan interpretasi yang dapat disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel, dan pengujian hipotesis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis secara detail. Penelitian mixed method merupakan penelitian yang memadukan atau mengkomunikasikan pendekatan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Namun, ketiga penelitian tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa jenis penelitian. Yang pertama, eksperimen merupakan penelitian yang bersifat coba-coba atau menguji sebuah hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat dengan maksud tertentu. Yang kedua, deskriptif merupakan jenis penelitian yang dimaksudkan dengan tujuan untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang ada dan masih terjadi sampai saat ini atau bahkan masa lampau. Lalu, yang ketiga, korelasional merupakan penelitian yang bertujuan untuk menentukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya yang keempat ada evaluasi. Evaluasi merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengecek kembali proses berlangsungnya sebuah sistem. Akan tetapi, penelitian ini haruslah memiliki topik yang telah dijalankan pada waktu itu juga.
Selain itu, penelitian ini biasanya menemukan hasil berupa kelebihan serta kekurangan dalam pelaksanaan proses, sehingga untuk kedepannya dapat dilakukan perbaikan sistem yang kurang agar lebih baik lagi. Perkenalkan, saya Lestari Handayani, NIM 37 dari PAUD 7A. Di sini akan melanjutkan presentasi dari Saudari Latifah mengenai jenis-jenis penelitian, di mana saya akan menjelaskan mengenai penelitian simulasi, penelitian survei, studi kasus, dan etnografi. Yang pertama, penelitian simulasi. Penelitian simulasi ini pada umumnya orang mengalami kebingungan membedakannya dengan penelitian eksperimen. Pada penelitian simulasi ini, sebelum melakukan penelitian itu dilakukan rancangan awal sehingga nantinya lingkungan pengujian memiliki kondisi yang sama persis dengan kondisi sistemnya. Dan selanjutnya adalah penelitian survei. Seperti yang kita ketahui bahwa survei adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data mengenai suatu populasi atau kelompok sosial masyarakat sehingga nantinya didapatkan kesimpulan dari populasi tersebut. Dan yang ketiga adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus ini berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekitar. Dalam mencari solusinya atau dalam memecahkan masalah yang ada, itu tentunya dibutuhkan informasi atau data-data yang berkaitan sehingga mendukung pemecahan masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah penelitian etnografi. Ini berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, di mana peneliti melakukan penelitian secara detail tentang suatu kondisi sosial di masyarakat tertentu yang data-datanya mungkin saja dapat diperoleh dari wawancara dengan narasumber atau dokumentasi-dokumentasi dari hal-hal yang telah ada. Sekian presentasi yang disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Fauza Asal Firdaus, akan memaparkan mengenai apa sih perbedaan dari penelitian kualitatif, kuantitatif, dan penelitian campuran. Sebelum kita tahu apa itu perbedaan antara tiga penelitian tersebut, maka kita harus tahu apa sih pengertian dari penelitian kualitatif, kuantitatif, dan penelitian gabungan. Nah, yang pertama itu ada penelitian kualitatif. Apa sih pengertian kualitatif? Nah, pengertian kualitatif itu dicirikan oleh penggunaan data yang kualitatif. Nah, data yang kualitatif itu dapat kita peroleh dari wawancara yang eksklusif atau wawancara yang mendalam, terus diskusinya itu fokus, diskusi kelompok yang fokus, kemudian pengamatan partisipatori, dan sebagainya. Penelitian kualitatif juga dilakukan untuk lebih mengeksplorasi suatu fenomena daripada menjelaskan secara generalisasi mengenai fenomena tersebut. Nah, untuk penelitian kualitatif itu pada umumnya didasari oleh landasan filosofi interpretatif konstruktivis, meskipun juga dapat didasari oleh landasan filosofis transformatif dan emansipatory. Nah, kemudian yang kedua itu ada pengertian dari penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif itu dicirikan oleh penggunaan data yang bersifat kuantitatif atau berupa angka-angka, akan tetapi tidak semua angka itu bersifat benar-benar kuantitatif gitu. Nah, data sebenarnya itu terdiri atas taraf nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, data hasil pengukuran sampel dalam penelitian kuantitatif itu dianalisis dengan menggunakan analisis statistik dan analisis geospasial. Nah, analisis ini itu digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang digunakan untuk mengeneralisasikan suatu data. Nah, yang terakhir itu adalah penelitian gabungan. Apa sih penelitian gabungan? Sebagaimana namanya gitu ya, gabungan. Mendekatkan atau menggabungkan pendekatan kualitatif dan dengan pendekatan kuantitatif ke dalam satu penelitian, yaitu penelitian gabungan.
Nah, untuk perbedaannya itu sendiri dari ketiga penelitian itu, penelitian kualitatif itu biasanya lebih banyak menggunakan kata-kata, ya. Sedangkan yang kuantitatif itu lebih banyak menggunakan angka dan hitungan. Nah, untuk yang kuantitatif itu menggunakan pertanyaan dan tanggapan yang tertutup, yang bersifat hipotesis, atau disebut juga sebagai hipotesis. Nah, kalau yang misalkan yang kualitatif itu pertanyaan dan tanggapan yang terbuka atau bersifat pertanyaan wawancara. Nah, biasanya penelitian kuantitatif itu menggunakan metode eksperimen, sedangkan untuk penelitian kualitatif itu menggunakan metode studi kasus. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan berdasarkan gabungan akan ditambahkan oleh saudari Afifah. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang perbedaan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode gabungan. Perbedaannya pada penelitian kualitatif, dalam pelaksanaannya metode ini sifatnya subjektif, di mana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus pada teori. Adapun pada penelitian kualitatif, dalam pelaksanaannya metode riset ini fokus pada penggunaan angka, tabel, grafik, dan diagram untuk menampilkan hasil data. Adapun pada penelitian gabungan, ini sebagaimana namanya, yaitu menggabungkan antara penelitian kualitatif dan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Adapun penelitian yang digunakan dengan cara menggabungkan antara data kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Nah, dengan desain riset ini, peneliti mengumpulkan dua jenis data pada waktu yang relatif bersamaan, kemudian mengintegrasikan kedua data tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.